Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Katarina Amelia dalam Wanyu Sore. Pemirsa, selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berbagai informasi terkini dan terpercaya hanya untuk Anda. Dimulai dari kabar mengenai Kementerian Pekerjaan Umum yang tengah menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Hal itu menyusul beredarnya kabar mengenai gelombang mutasi dan penurunan jabatan atau demosi secara besar-besaran. Kabar terbaru lainnya pemirsa, sebuah koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Klaten, Jawa Tengah dibobol pencuri saat masih dalam tahap persiapan operasional. Akibat kejadian ini, sejumlah perangkat elektronik yang baru saja diadakan hilang di kodol pelaku. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas, resmi mengambil sumpah warga negara Indonesia pesepak bola asal Hawaii, Amerika Serikat, Luke Anthony Vickery, di KJRI Sydney, Australia, Kamis 16 Juli 2026. Luke Vickery disumpah menjadi WNI setelah melalui prosedur tahapan panjang. Sebelumnya, Luke Vickery diusulkan PSSI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjadi WNI pada awal 2026. Setelah melalui seleksi administrasi dan kajian tim pemeriksa peneliti pemberian kewarganegaraan atau TP3K lintas kementerian, Luke dinilai layak untuk diberi kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, proses rekomendasi di DPR diperoleh pada 17 Juni 2026 dan diusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai WNI. Luke adalah pesepak bola kelahiran Kailua, Honolulu, Hawaii dan saat ini berusia 19 tahun. Adapun garis keturunan sebagai WNI, Luke memiliki nenek dari garis keturunan ibu yang lahir di Medan pada 3 Desember 1937. Sebagai pesepak bola profesional, saat ini Luke Vickery bermain untuk kesebelasan MacArthur, Sydney yang berlaga di Liga A Australia. Sebelum bermain di MacArthur, Luke Vickery sempat bermain untuk Western United Liga A Australia. Dalam pesan sumpah naturalisasi, Menteri Hukum berharap Luke Vickery bisa berjuang untuk mewujudkan Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Proses sumpah naturalisasi ini didampingi juga oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Niko Afinta, dan Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia,
Lintang Paramitasari, dan Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney, Pendekar Muda Leonard Sondag. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas terkait Koperasi Desa Merah Putih dan program makan bergizi gratis atau MBG di Istana Negara Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan beberapa hasil yang diputuskan dalam rapat yang digelar selama 4 jam tersebut. Ia menyatakan pemerintah akan menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Zulhas mengatakan akan mengkaji secara mendalam dalam kurun waktu 1 bulan ini, akan melaporkan langkah selanjutnya ke Prabowo untuk kemudian nantinya diputuskan. Zulhas membeberkan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program yang tengah dievaluasi, mulai dari dugaan penyalahgunaan hingga lokasi-lokasi yang seharusnya sudah menerima layanan, tetapi belum didukung keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selain itu, ia menyebut terdapat lokasi yang telah memiliki bangunan namun belum dapat beroperasi sesuai rencana. Menurutnya, pemerintah masih menginventarisasi berbagai persoalan tersebut sebelum menentukan langkah lanjutan. Selain membahas MBG, Zulhas menyebut rapat ini juga membahas Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Ia mengatakan bahwa KDMP itu merupakan infrastruktur pemerintah yang nantinya akan menyalurkan barang-barang subsidi dari pemerintah. Kemudian, Zulhas menyebut Kopdes juga akan berfungsi sebagai off-taker untuk membeli dan menyerap hasil produksi dari produsen dalam jumlah yang besar. Diketahui, dalam rapat itu turut dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, dan Maijen TNI Trenggono. Selain itu juga turut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan lainnya. Akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan memburu wajib pajak dari kalangan orang kaya yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Purbaya, fokus pemerintah saat ini bukan menekan kelompok tertentu, melainkan memperluas basis penerimaan pajak tanpa menaikkan tarif yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Kompleks Parlemen Jakarta saat menjelaskan arah kebijakan perpajakan pemerintah. Purbaya menegaskan pemerintah juga tidak akan melakukan pemeriksaan secara berlebihan terhadap wajib pajak hingga berdampak pada kelangsungan usaha mereka. Ia menilai strategi tersebut justru berpotensi merugikan penerimaan negara dalam jangka panjang. Meski demikian, Purbaya mengakui pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak atau ekstensifikasi. Kebijakan itu dilakukan dengan menjaring pihak-pihak yang semestinya telah menjadi wajib pajak tetapi belum memenuhi kewajibannya. Ia menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana menaikkan tarif pajak. Sebaliknya, pemerintah akan memastikan seluruh pihak yang memenuhi kriteria wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan. Dalam proses PNM dalam proses Sebagai salah satu langkah ekstensifikasi, pemerintah telah mengumumkan kebijakan pemungutan pajak terhadap pedagang daring atau online yang berjualan melalui platform marketplace. Kebijakan tersebut diharapkan karena masih terdapat pelaku usaha digital yang dinilai belum membayar pajak sebagaimana mestinya. Purbaya mengungkapkan pemerintah telah memetakan sejumlah sektor yang berpotensi menjadi sasaran perluasan basis pajak. Namun, ia belum bersedia membeberkan sektor-sektor tersebut karena masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Tak hanya itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 mengenai penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Dalam regulasi tersebut, sejumlah wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari jasa pekerjaan bebas seperti influencer, selebgram, blogger, vlogger, bahkan hingga kreator konten lainnya tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan final UMKM sebesar 0,5%. Jadi itu melanggar Kepresnya. Jadi KPK mengeluarkan surat lah. Besok dilantik. Dalam prosesnya PNM dalam proses pembicaraan. Sepertinya udah dekat lantik. Kelihatannya sudah pilih. Saya akan minta dua-duanya nggak boleh sama dia. Nonton nggak?
Kementerian Pekerjaan Umum tengah menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Hal itu menyusul dengan beredarnya kabar mengenai gelombang mutasi dan penurunan jabatan atau demosi secara besar-besaran. Salah satu nama yang paling santer disebut dalam pusaran isu ini adalah Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto. Berdasarkan narasi yang viral di media sosial, pada pertengahan Juli 2026, ia dikabarkan akan dipindah tugaskan ke wilayah Papua, sekaligus dilengsarkan menjadi staf biasa. Desas-desus ini tersebar tak lama setelah kementerian tersebut diterpa kontroversi kebocoran surat perjalanan dinas milik Menteri PU Dodi Hanggodo ke Amerika Serikat. Dokumen yang bocor ke publik itu memicu polemik karena memuat nama anggota keluarga sang menteri dalam urusan pengurusan visa. Merespons hal ini, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menyatakan, Kementerian PU sedang mencari pembocor surat dinas Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo ke Amerika Serikat. Pada 7 Juli 2026 lalu, ia menjelaskan bahwa surat tersebut bukan untuk konsumsi publik, sehingga pihaknya akan menelusuri pihak yang membocorkan hal ini hingga viral di media sosial. Namun, belakangan justru tersebar isu bahwa adanya mutasi besar-besaran di Kementerian PU. Kabar tersebut menyebutkan bahwa sang sekjen beserta sejumlah ASN lainnya diduga menjadi korban imbas dari skandal tersebut. Sebagian warganet menduga pemindahan Apri ke Papua akan dilakukan setelah tensi polemik mulai mereda. Tidak hanya menyasar pejabat teras, rumor yang beredar luas mengklaim bahwa perombakan ini sedikitnya 114 pegawai lintas unit sejak Dodi Hanggodo menduduki kursi kepemimpinan. Sejumlah pejabat senior dikabarkan ikut didepak dari jabatan strukturalnya dan dimutasi ke berbagai wilayah di luar Pulau Jawa. Merespons hal itu, Dodi membantah kabar yang menyebut mutasi pejabat di lingkungan Kementerian PU terkait dengan isu bocornya dokumen rencana perjalanan dirinya beserta keluarga. Dodi mengakui ada mutasi yang dilakukan di Kementerian PU. Namun dia menegaskan kebijakan tersebut merupakan hal yang biasa dan tidak memiliki kaitan dengan isu kebocoran surat. (1.600 taruna nggak ada yang berani maju. Kau push up semua sekarang. Jangan sekali-sekali kau menyia-nyiakan kesempatanmu. Sudah pernah dididik sini, sudah masuk di sini. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memberikan pembekalan kepemimpinan kepada sekitar 1.600 taruna Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah.
Suasana sempat berlangsung tegang ketika Teddy memberikan pertanyaan mengenai arti moto Akademi Militer kepada para taruna. Namun tidak ada satupun taruna yang berani maju untuk menjawab pertanyaan yang diberikan di hadapan seluruh peserta. Melihat kondisi tersebut, Teddy langsung memberikan hukuman push-up sebanyak 11 kali kepada seluruh taruna yang mengikuti pembekalan. 2, 3, 11. Paham salahmu di mana? Oke, duduk. Kau lari ke sana. Berapa detik? Berapa detik? Kalau ditanya itu jawab. Berapa detik? 3, 2, 1, go. Oh, ngantuk enggak? Oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Ada souvenir sedikit. Momen itu menjadi sorotan karena hukuman diberikan sebagai bentuk penegakan disiplin dan keberanian dalam menjawab tantangan. Pembekalan yang berlangsung selama hampir 3 jam itu juga diisi dengan materi mengenai kepemimpinan dan pengembangan karakter. Teddy mengajak para taruna untuk terus meningkatkan kapasitas diri, menjaga kedisiplinan dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Berpangkat Letnan Kolonel sekarang, dulu pernah di sini 15 tahun lalu 2011 saya ada di sini seperti kamu, dan 15 tahun kemudian saya berdiri di sini, saya mendapat kehormatan untuk berbicara di depan adik-adik ini semua. Nah, suatu saat adik-adik menggantikan kami di posisi kami yang sekarang. Saya sekarang ini, dulunya saya seperti kamu. Oke? Jadi kamu suatu saat pasti bisa lebih dari saya. Lebih dari senior-senior kamu yang lain. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Jadilah perwira yang gak gitu. Ia juga menekankan pentingnya memiliki karakter yang kuat, adaptif, serta mampu bekerja sama di berbagai bidang. Menurut Sekretariat Kabinet, kegiatan tersebut menjadi wadah berbagi pengalaman sekaligus membangun jiwa kepemimpinan para taruna. Pembekalan itu diharapkan mampu mencetak calon pemimpin masa depan yang tangguh, berintegritas, dan siap membawa Indonesia semakin maju. Fondasi karir kamu di usia kamu 22 sampai 30 tahun, coba aja semuanya. Kalau bisa S1, setelah itu S2, jago AI, jago IT, jago editing video, jago bahasa, jago organisasi, jago olahraga, jago musik, jago seni, jago agama. Pilih salah satu, minimal kamu ada. Relasi itu penting, tapi kamu kalau hanya mengandalkan relasi tanpa ada kekuatan dan kemampuan dari kamu, itu sama dengan nol, gak akan jadi juga. Kamu cari apa yang sulit di TNI, Angkatan Darat, apa sih yang paling sulit? Katanya Kopassus. Aku masuklah Kopassus. Kemudian di Kopassus ada lagi yang paling sulit katanya, Gultor. Masuklah ke Gultor. Di Tentara Nasional Angkatan Darat udah paling tinggi itu katanya. Nah, apalagi yang paling sulit? Di Amerika ada US Army Ranger School. Saya masuklah di situ. Kalau kau udah terlanjur basah, jangan tanggung-tanggung gitu. Kalau kamu sudah hadir, jangan sekedar hadir. Pastikan beri warna, berilah warna angkatanmu. Kalau bekerja 100%, kerahkan semua yang kamu punya agar itu berhasil, tapi jalan yang baik. Kemudian ya diikhlasin, sehingga kalau misalkan itu pun gagal, kok nggak nyesal. Karena semua yang udah kamu kerjakan, kamu bisa kerjakan, kamu udah kerjakan. Tinggal Tuhan yang Maha Besar aja menentukan di mana. Dan yang paling penting, setelah kamu capai semuanya, kamu harus dikenal dan dikenal baik oleh orang-orang. Ya, tetap semangat, terus berjuang. Indonesia menanti pengabdianmu. Oke, terima kasih semua. Datang ke sini, berangkat dari Halim tadi 4:30 pagi. Saya bukan siapa-siapa, saya di sini sebagai abangmu. Siapa yang berani maju ke depan sini, jelaskan ke saya arti moto dari Akademi Militer. 1.600 taruna nggak ada yang berani maju. Taruna. Kau push up semua sekarang. Turun 11 kali. 1, 2, 3.
Sebuah koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Klaten, Jawa Tengah dibobol pencuri saat masih dalam tahap persiapan operasional. Akibat kejadian ini, sejumlah perangkat elektronik yang baru saja diadakan hilang di gondol pelaku. Aksi pencurian ini terjadi di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Desa Soropaten, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Sejumlah barang inventaris koperasi raib digondol pelaku. Dikonfirmasi pada Rabu 15 Juli 2026, Kasat Reskrim Polresta Klaten AKP Taufik Frida Mustafa menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, aksi pencurian diduga terjadi pada malam hari sekitar 4 hari lalu. Pelaku diduga masuk ke dalam bangunan dengan menjebol celah dinding galvalum yang kondisinya mudah ditembus. Sejumlah barang elektronik yang baru saja diadakan berhasil digondol pelaku. Barang-barang tersebut diantaranya komputer, perangkat CCTV, serta perangkat pendukung kegiatan koperasi lainnya. Akibat pencuriannya tersebut, kerugian ditaksir mencapai sekitar 12 juta rupiah. Perlu kami sampaikan, kita mendapatkan laporan itu di Polsek, kemudian kita tindak lanjuti bersama rekan-rekan Resmob dan rekan Iden. Kita mendapati memang banyak barang, terutamanya elektronik yang ada inventaris di koperasi tersebut yang diambil oleh seseorang. Diketahui oleh dari petugas jaga dan aparat setempat mengetahui bahwasanya barang inventaris yang ada di koperasi tersebut yang baru saja dilakukan pengadaan ternyata sudah diambil oleh seseorang, dan itu dimungkinkan dilakukan di malam hari. Kapan? Kurang lebih kejadiannya 4 hari yang lalu. Kerugian total kurang lebih 12 juta, itu barang berupa komputer, terus perangkat CCTV, kemudian perangkat untuk jual beli di toko, scanner, dan untuk pencetak dari printer. Sudah ke olah TKP nih? Sudah, kita lakukan olah TKP bersama rekan-rekan Iden dari Pamapta dan tentunya dari rekan-rekan Resmob. Saksi-saksi udah beberapa kita lakukan pemeriksaan keterangan dan tentunya kita lakukan pengembangan. Ada barang bukti yang diamankan? Untuk barang bukti saat ini belum kita dapatkan, kita masih dalami. Modusnya masuk lewat mana? Modusnya masuk melalui celah dinding yang sangat mudah untuk dibuka. Dijebol atau gimana? Iya, dijebol. KDMP-nya itu sudah operasional? Untuk sampai saat ini baru persiapan untuk operasi. Hanya berdasarkan keterangan memang belum operasi secara optimal. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap identitas pelaku. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan hanya untuk Anda pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali dalam One News Sore berikutnya. Setiap hari pukul 5 sore hanya di kanal YouTube TV One News Corp.